Shalom Bapak Ibu semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Hari ini Sabtu 30 Mei 2026, renungan kita berjudul Roti dari Tanah Liat. Firman Tuhan kami ambil dari kitab Ulangan 15 ayatnya yang ke-11 dan Injil Matius 26 ayatnya yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab orang-orang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negeri itu. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu demikian. Haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Matius 26 ayat 11, karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Haiti yang terletak di benua Amerika bagian tengah adalah salah satu negara termiskin di dunia. Dengan 60% penduduknya berada di bawah garis kemiskinan. Saking miskinnya, mereka membuat tanah liat dan lumpur menjadi roti. Tanah liat kekuningan tersebut diambil dari dataran Hince. Di dalam ember besar, mereka mencampurkan tanah dengan garam, sedikit minyak nabati, dan kadang bumbu magi berbentuk kubus agar terasa lebih lezat. Campuran itu dibentuk pipih, dijemur di atas seng panas hingga mengeras. Hasilnya disebut bonbonte, kue lumpur yang dimakan bukan karena ingin memakannya, melainkan karena terpaksa dan tak ada pilihan lain. Orang Haiti memang sudah lama mempercayai bahwa tanah Hince mengandung mineral seperti kalsium, sehingga dahulu digunakan sebagian masyarakat untuk menenangkan perut atau melengkapi kebutuhan ibu hamil. Namun ketika krisis ekonomi melanda Haiti dan harga pangan melambung, kepercayaan itu berubah menjadi keharusan. Satu ember tanah liat bisa menghasilkan ratusan kue, dijual di pasar dengan harga sekitar 5 sen dolar per buah. Harganya murah, tetapi taruhannya nyawa. Hasil penelitian laboratorium menunjukkan bahwa tanah itu tidak memiliki protein, vitamin, atau nutrisi yang berarti. Bahkan kadang mengandung racun berupa logam berat seperti timbal dan arsenik. Makanannya mungkin bisa mengganjal perut, tetapi dapat menghancurkan tubuh. Media Reuters dan BBC melaporkan peningkatan besar dalam pembuatan kue lumpur sejak krisis pangan global tahun 2008. Bencana alam seperti gempa bumi pada 2010 dan badai Matthew pada 2016 menghancurkan ladang, rumah, serta sistem logistik Haiti. Di tengah kelaparan yang semakin parah, bonbonte menjadi simbol untuk dapat bertahan hidup. Bagi para ibu di Haiti, rasa pahit tanah itu lebih baik daripada mendengar tangisan lapar anak-anak mereka. Mereka tahu bahaya dari bonbonte, tetapi lapar itu lebih menyakitkan. Setiap gigitan bonbonte adalah harapan agar hari esok masih ada. World Food Program dan UNICEF menyebut fenomena bonbonte ini sebagai bentuk paling ekstrim dari kelaparan global. Kemiskinan ada banyak di dunia ini. Bahkan kemiskinan yang sangat ekstrim. Dan hal ini akan selalu ada untuk selamanya sampai tiba saatnya manusia memasuki langit dan bumi yang baru. Tuhan berkata, kemiskinan akan selalu ada di antara orang Israel di tanah perjanjian. Ya, bahkan di tanah perjanjian yang berlimpah madu dan susunya, kemiskinan itu tetap ada. Tuhan Yesus juga berkata bahwa kemiskinan akan selalu ada di antara orang percaya. Kemiskinan ada di mana-mana,
bahkan di sekitar kita, maka sudah sepatutnya kita bersyukur untuk setiap makanan yang kita makan setiap hari. Sebab ada banyak orang yang tidak bisa memakannya. Hal ini juga seharusnya mendorong kita untuk sebisa mungkin membantu orang-orang miskin di sekitar kita. Kata-kata bijak hari ini, orang yang selalu mengeluh dalam hidupnya tidak akan mempunyai waktu untuk bersyukur kepada Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu, untuk renungan yang mengingatkan kita betapa pentingnya kita bersyukur untuk apa yang sudah kita terima dari Tuhan. Mari kita akhiri bersama-sama dengan berdoa. Bapa, aku bersyukur untuk setiap makanan yang aku makan dan ajar aku untuk peduli terhadap orang-orang miskin. Dalam nama Yesus aku berdoa. Amin. Puji Tuhan, jika sampai saat ini hidup kita masih diberkati oleh Tuhan. Mengucap syukurlah senantiasa. Kiranya Tuhan terus akan menjaga dan melindungi kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya. Selamat berakhir pekan.